Amma ba'du. Jamaah salat Isya atau tarawih dirahmati Allah. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan hari ke-25 atau malam ke-26. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima ibadah kaum kita. Amin ya rabbal alamin. Berikut ini kami mewakili DKI Masjid An-Nur akan menyampaikan beberapa taklimat sebagai berikut. 1. Tromol Ramadan Masjid Saldo bertanggal 15 April 2023 8.021.000 rupiah. Penerimaan tanggal 15 April 2023 440.000 rupiah. Pengeluaran pada tanggal 15 April 2023 300.000 rupiah. Saldo saat dibacakan tanggal 16 April adalah sebesar 8.161.000 rupiah. Jazakumullah khairan. Semoga Allah membalas amal jariah Bapak atau Ibu jamaah sekalian. Amin ya rabbal alamin. 2. Informasi kegiatan masjid selama di bulan Ramadan 1440 Hijriah ini adalah sebagai berikut. 1. Kegiatan sangat atau pesantren kilat di tanggal 15 sampai 15 April 2023. 2. I'tikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. 3. Progres dalam Ramadan sejak pembukaan lelang pada tanggal 26 Maret 2023 akan disampaikan oleh tim lelang Ramadan. 3. Pengisi kultum dan imam malam hari ini yaitu Ustaz Ahmad Haitami. 4. Petugas pembacaan taklimat hari berikutnya Saudara Akrab. Pengisi kultum dan imam hari berikutnya Ustaz Jamin Abdul Rahim PDI. 6. Penerimaan zakat fitrah dari tanggal 9 April sampai 19 April 2023 Senin sampai Jumat pada asar dan pada tarawih. Sabtu dan Ahad pada ba'da subuh, pada asar dan pada tarawih. Demikian taklimat ini kami sampaikan. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ustaz Ahmad Haitami kami berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man jahada fi sabili syariatihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi wa may yakfur bihi fa ulaika humul khasirun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Shadaqallahu azim wa shadaqa rasuluhul karim. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin wal hadirat yang berbahagia, alhamdulillah kita sudah masuk 10 yang ketiga, 10 yang terakhir. Dan 10 yang terakhir ini termasuk malam-malam yang istimewa. Karena kemungkinannya malam-malam di 10 hari terakhir ini kemungkinannya terjadi malam Al-Qadar, malam diturunkannya Al-Qur'anul Karim.
sebagaimana dijelaskan di dalam surah Al-Qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah turunkan Al-Qur'an yaitu pada malam yang penuh dengan kemuliaan. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Tahukah kalian apa yang dimaksud dengan malam kemuliaan itu? Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Malam kemuliaan maksudnya adalah malam diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Di Al-Quran diturunkan oleh Allah dari Lauhul Mahfuz, ya. Allah menurunkan Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, di Sama'ud Dunya, yaitu diturunkannya sekaligus pada malam Al-Qadar. Nah, dari Baitul Izzah di Sama'ud Dunya, yaitu langit yang terdekat dengan bumi kita, diturunkan secara berangsur-angsur selama 23 tahun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diawali ketika beliau sedang bertahanus di Gua Hira, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Makanya biasanya tanggal 17 Ramadan kita memperingati malam nuzulul Quran. Itu adalah malam diturunkan pertama Al-Quran. Dari mana? Dari Baitul Izzah ke bumi di mana Rasulullah saat itu sedang bertahanus di Gua Hira, yaitu turun surah Al-Alaq. Di Quran turunnya 2 kali prosesnya. Pertama turun sekaligus dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah, di salah satu tempat namanya Baitul Izzah di Sama'ud Dunya, di langit yang terdekat dengan bumi kita. Dari Baitul Izzah diturunkan kepada Rasulullah yang ada di muka bumi ini, dan sama dengan kita, yaitu diawali pada tanggal 17 Ramadan, diturunkannya secara berangsur-angsur. Jadi tidak sekaligus turunnya. Diawali surah Al-Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah, sejak itulah Rasulullah diangkat oleh Allah menjadi nabi, menjadi rasul untuk menyampaikan wahyu firman Allah, ya, untuk disampaikan kepada umat, di antaranya memberikan bimbingan kepada umat. Ya, tujuannya Al-Qur'an itu untuk memberikan bimbingan kepada umat. Bagaimana tata cara ibadah yang benar, siapa yang akan diibadati atau disembah, kemudian Tuhan itu siapa, dan lain sebagainya, dijelaskan oleh Allah di dalam ayat-ayat Quran yang diturunkan kepada Rasulullah, kemudian diperintahkan untuk disampaikan kepada umat, agar umat ini ya berjalan sesuai dengan keinginan Allah. Karena kalau kita tidak ada bimbingan, tidak ada Quran, tentu kita tidak mengenal Tuhan. Kita tidak mengenal siapa Tuhan yang kita sembah. Bisa jadi justru malah kita menyembahnya kepada berhala. Kalau tidak ada ayat Quran yang membimbing kita tentang Tuhan yang kita sembah, bisa saja kita menyembahnya bukan kepada Allah, tapi menyembahnya kepada berhala. Mungkin bapak-bapak, saudara-saudara pernah dengar, yaitu bagaimana dulu Nabi Ibrahim alaihissalam ketika beliau belum diturunkan wahyu oleh Allah, belum memperoleh bimbingan, ia mencari Tuhan. Ya, bapak tahu ada ayat Quran yang menjelaskan tentang Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Ya, ketika malam hari dia lihat bulan purnama, ya, tanggal 13, 14 bulan purnama, besar sekali. Lalu dia berkesimpulan, oh inilah Tuhan. Ya, inilah Tuhan. Tapi ternyata di pagi hari pada jam 6 ternyata bulan itu sirna, bulan itu tidak ada. Malah justru ya terbitlah matahari. Lalu dia katakan, gak mungkin kalau Tuhan itu tiada, gak mungkin kalau Tuhan itu mati. Karena ternyata di siang hari atau di pagi hari ya, yaitu diganti dengan matahari yang terbit. Lalu dia katakan, oh kalau itu Tuhan itu adalah matahari. Begitu pula ketika sore ternyata matahari juga yaitu terbenam. Lalu dia katakan, gak mungkin kalau Tuhan itu mati. Ya, tadinya dia berkesimpulan yaitu matahari adalah sebagai Tuhan. Barulah akhirnya dia
mendapatkan wahyu dari Allah, lalu Allah memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan. Innani anallah. Ya Allah mengatakan innani anallah. Sesungguhnya aku adalah Allah. Jadi Tuhan yang disembah, Tuhan yang benar, bukan Lata, bukan berhala-berhala lain, Lata, Uzza, ya matahari, bulan dan lain sebagainya. Tapi Tuhan yang benar itu adalah Allah Subhanahu wa taala yang esa. Atau seperti yang dijelaskan di dalam surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan. Katakanlah bahwa Allah itu adalah esa, Tuhan adalah tempat seluruh makhluk bergantung. Dia tidak melahirkan, dia tidak dilahirkan, dan tidak ada satupun makhluk yang menyerupai dia. Jadi kita mengenal Tuhan yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa taala, karena dia memperkenalkan dirinya, yaitu dengan ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Jadi kalaulah seandainya kita tidak ada Al-Quran, maka kita tidak akan mungkin mengenal Tuhan yang kita sembah. Begitu pula, bukan hanya kita mengenal Tuhan yang kita sembah, tapi tata cara kita menyembahnya pun yaitu dengan menyembah yang benar. Bagaimana kita menyembah Allah? Ya, bagaimana kita menyembah Allah? Ya, maka diantaranya adalah cara kita menyembah Allah adalah kita taat, tunduk, patuh kepada Allah. Ya, taat, tunduk, patuh kepada Allah. Diajarkanlah kita bagaimana cara kita beribadah. Sholat kita seperti apa, puasa kita seperti apa, berhaji kita seperti apa, berzakat dan lain-lain sebagainya. Tata cara ibadah kita diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, baik di dalam Quran maupun sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita sholat seperti apa, ya, yaitu diawali dari takbiratul ihram sampai kita mengucapkan salam ke kanan, salam ke kiri. Tata caranya sudah dijelaskan oleh Rasulullah dan tidak boleh kita menyimpang dengan tata cara sholat yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara sholat yang satu dengan sholat yang lain bisa jadi berbeda. Begitu Rasul mengajarkan kepada kita. Contoh rokaatnya, kalau sholat subuh rokaatnya hanya ada berapa? Hanya ada 2 rakaat. Tapi salat zuhur rakaatnya ada berapa? Ada 4. Maghrib rakaatnya ada berapa? Tidak bisa kita mengganti rakaat-rakaat salat kecuali rakaatnya harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu pula tata caranya. Diawali dari takbiratul ihram, ya, sampai kita mengucapkan salam. Begitu pula antara sholat fardu 5 waktu tentu berbeda dengan sholat istisqa, ya, berbeda dengan sholat istisqa, sholat minta hujan. Antara sholat minta hujan, ya, berbeda dengan sholat gerhana. Kalau nggak salah kita hari Kamis depan, ya Kamis ya, akan terjadi gerhana matahari, ya, betul. Maka kita disunahkan untuk sholat gerhana matahari. Ya, kita disunahkan untuk sholat gerhana matahari. Dan sholat gerhana itu disunahkan ada khutbah, ya, mirip dengan sholat Jumat. Ya, mirip dengan sholat Jumat, sholat gerhana. Sholatnya berapa rakaat sholat gerhana? 2 rakaat, tetapi berdirinya setiap rakaatnya berapa kali? Yaitu 2 kali. Kemudian rukunya juga sebanyak 2 kali. Maka berbeda antara sholat gerhana dengan sholat-sholat yang lain. Antara sholat 5 waktu, ya, dengan sholat mayit sama tidak? Berbeda. Sholat mayit berapa rakaat? Sholat mayit berapa rakaat? Tidak ada rakaatnya kalau sholat mayit. Sholat mayit itu disebutnya yaitu 4 kali takbir. Ya, dia bukan rakaat, tapi dia dihitungnya dengan 4 kali takbir. Dan 4 kali takbir, ya, itu sholat mayit. Jadi tidak ada ruku dan tidak ada sujud. Itulah sholat mayit, ya. Nah, sholat-sholat yang kita lakukan, kenapa sholat mayit yang semacam itu?
ya kenapa sholat gerhana semacam itu, ya, dan lain sebagainya. Jawabannya adalah karena begitulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita tata cara sholat, ya, tata cara sholat. Begitu pula berpuasa, ya, berpuasa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita diawali pada malam harinya, yaitu dengan niat. Maka biasanya kita setelah sholat tarawih selesai, biasanya kita dibimbing untuk melafazkan niat, bukan niat tapi melafazkan. Karena kalau niat itu letaknya ada di hati. Jadi nawaitu shauma ghadin an adai ya fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala, itu bukan niat tapi melafazkan niat. Jadi niatnya ada di dalam hati. Nah, kemudian ya disunahkan kita makan sahur. Ya, karena kata Rasulullah, sekalipun kamu mampu untuk berpuasa pada siang hari tanpa sahur, tetapi makan sahur adalah makan yang penuh dengan keberkahan. Jadi kita disunahkan yaitu untuk makan sahur, sekalipun kalau seandainya kita malas untuk makan nasi, katakanlah minimal kita minum air, ya, minum air. Karena kata Rasulullah, makan dan minum pada saat sahur itu adalah makan minum yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah Rasulullah mengajarkan kepada kita mengawali puasa kita, yaitu dengan niat dan makan sahur. Sejak kapan? Yaitu sejak terbit fajar. Jadi kalau sudah tiba waktu sholat subuh, maka kita tidak diperkenankan untuk makan dan minum, ya. Atau lebih antisipatifnya, kita 10 menit sebelum azan yang disebut dengan waktu imsak. Imsak itu artinya menjaga, menahan diri, yaitu kurang lebih berapa menit? 10 menit, ya. Jadi jangan sampai malah sudah tiba waktu subuh tetapi ternyata kita masih makan dan minum, puasanya jadi batal. Maka dari itu lebih bagusnya kita menahan kira-kira 10 menit sebelum tiba waktu subuh. Begitulah Rasulullah. Rasulullah dulu ditanya oleh sahabat, berapa lama ya Rasulullah kami menahan untuk tidak makan minum, artinya makan sahur, sampai tibanya azan Bilal? Kata Rasulullah, kira-kira baca Quran 50 ayat. Jadi baca Quran 50 ayat. Insya Allah baca Quran yang lancar 50 ayat kira-kira 10 menit, ya, kurang lebih sekitar 10 menit. Jadi kita sebelum tiba waktu subuh kita sudah imsak, itu menjaga diri untuk tidak makan dan minum. Makan dan minum atau waktu sahur, makan sahur itu adalah makan yang sangat dianjurkan, sekalipun kita mampu berpuasa tanpa makan dan minum. Minimal katanya tadi apa? Yaitu minum air putih. Begitulah Rasulullah memerintahkan kepada kita. Begitulah Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, yaitu berpuasa. Sampai kapan? Yaitu sampai terbenam matahari. Kurang lebih sekitar 14 jam. Orang Indonesia puasanya kurang lebih sekitar 14 jam. Nah, bagaimana kita sholat, bagaimana kita puasa dan lain sebagainya, semuanya itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, tetapi tentu beliau mengajarkan kepada murid-muridnya. Siapa murid Rasulullah? Yaitu para sahabat. Para sahabat juga setelah Rasulullah tiada mengajarkan ilmu tentang ibadah kepada generasi berikutnya, yaitu kepada tabi'in. Kepada siapa? Kepada tabi'in. Di tabi'in itu adalah orang Islam yang hidup berjumpa dengan para sahabat. Mereka hidup tidak berjumpa dengan Rasulullah, makanya disebut dengan tabi'in. Begitu pula tabi'in mengajarkan lagi kepada generasi berikutnya, kepada tabi'in mengajarkan lagi kepada tabi'in dan selanjutnya sampai akhirnya ajaran Islam sampailah kepada kita. Betul memang kita tidak berjumpa dengan Rasul, tetapi kita berjumpa dengan guru-guru kita, dan kalau ditelusuri guru-guru kita yang mereka mengajarkan agama kepada kita sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam,
Karena kata beliau, aku tinggalkan kepada kalian yaitu dua hal. Apabila kalian berpegang teguh kepada dua hal itu, maka kalian tidak akan tersesat untuk selama-lamanya. Di dunia kita tidak tersesat, dan nanti setelah kita wafat meninggal, insya Allah kita akan dimasukkan ke dalam surga dengan berpegang kepada dua hal. Apa yang kita pegang? Pertama, kitabullah, yaitu Al-Quranul Karim, dan yang kedua adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Quran itu dimulai dari surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Berapa surahnya jumlahnya? Ada 113 surah. Ya, jadi surahnya ada berapa? Ada 113. Kemudian hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berbicara itu ada sahabat yang merekam, walaupun merekamnya bukan pakai HP, bukan radio rekaman, bukan, rekamnya dengan otak. Para sahabat itu Allah lahirkan, mereka adalah generasi-generasi yang cerdas. Jadi Rasulullah kalau ngomong, omongannya itu direkam oleh akal mereka, oleh kecerdasan mereka, dan mereka setelah mendengar ucapan Rasul disampaikan lagi kepada generasi berikutnya, sampai akhirnya dibukukanlah sunnah-sunnah Nabi, hadis-hadis Rasulullah, ya, akhirnya bisa kita baca hari ini. Sekarang semua hadis Rasulullah, baik berupa tutur kata, ucapan, perbuatan yang dilihat oleh sahabat, atau perbuatan sahabat yang disetujui oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, semuanya sudah ada. Termasuk bagaimana tata cara sholat, yaitu begitulah Rasulullah mengajarkan kepada kita, dan bisa kita baca tata cara sholat Rasulullah, yaitu berdasarkan hadis, berdasarkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang hadis-hadis itu ditulis oleh Imam Bukhari, oleh Imam Muslim, oleh Imam Tirmizi, dan imam-imam yang lain. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, nanti bisa buka yang bak Google-nya, yaitu menjelaskan tentang hadis-hadis dan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan insya Allah kedua kitab itu, baik Al-Quran maupun Sunnah Rasul, itu tidak akan sirna, ia tidak akan hilang selama dunia ini masih ada. Jadi selama belum terjadi kiamat, dua kitab itu akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita beragama dengan agama yang benar. Karena kitab sucinya, kedua kitabnya yaitu Al-Quran dan hadis, itu tidak pernah bisa dirubah-rubah oleh siapapun. Kalau ada orang dengan sengaja untuk merubah kitab-kitab itu pasti selalu ketahuan, ya, pasti selalu ketahuan, ya. Maka dari itu agama Islam ini insya Allah akan terjamin keasliannya, kemurniannya sampai hari kiamat. Jadi banggalah kita yang menjadi seorang Muslim yang kitab sucinya masih asli, originalitasnya masih terjaga sampai dunia ini sirna, sampai dunia ini kiamat, barulah selesai, kitab itu sudah tidak ada. Dan malah sebagai catatan, nanti orang di surga pun salah satu bacaannya adalah bukan Quran, tapi bacaannya adalah Al-Quranul Karim. Orang akan menempati surga sesuai dengan banyak dan sedikitnya dia membaca Al-Quran. Semakin banyak ayat-ayat, surah-surah yang dia baca, maka tentu posisi di surganya pun dia semakin mulia. Maka tadi Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadisnya, kata beliau, Iqra'ul Qur'ana, bacalah oleh kalian Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Nanti dia akan datang kepada si pembacanya, lalu Al-Quran itu memberikan syafaat. Jadi Al-Quran itu nanti datang kepada kita sejak kita di dalam kubur. Al-Quran itu memberikan syafaat kepada kita. Ya, Al-Quran itu memberikan syafaat, Maka dari itu, ya, masih ada beberapa hari, belum berakhir Ramadan kita, masih sekitar 5 atau 4 hari lagi. Maka jangan kita tinggalkan waktu-waktu luang kita, yaitu untuk membaca Al-Quran Karim,
sebagaimana pesan Rasulullah, bacalah Al-Quran, karena Al-Quran nanti akan datang menjumpai si pembacanya, yaitu untuk memberikan syafaat. Dan kata Rasul, ya bukan hanya kita membacanya, berusaha menghafal ayat-ayat yang pendek. Jadi surah-surah yang pendek kita berusaha untuk menghafal. Karena kata Rasulullah, siapa orang yang ditenggorokannya, siapa orang yang dilapangkannya tidak ada hafalan Quran, kata Rasul, seperti rumah kosong. Seperti rumah kosong yang sudah ditinggalkan oleh si pemiliknya. Ada nggak di sekitar kita rumah kosong? Kira-kira kalau ada rumah kosong, rumah itu cepat rusak? Tidak, cepat rusak. Karena kalau rumah kosong biasanya ya itu tempat kambing, ya. Kalau rumah itu kosong biasanya yang mampir ke situ di siang hari siapa? Yaitu kambing. Kadang-kala buat main kartu, ya, dan lain sebagainya. Kalau gentengnya bocor, tidak ada yang memperbaiki. Akhirnya yang awalnya rusaknya cuma satu genteng, akhirnya rusak keseluruhan. Nah, itulah rumah yang ditinggalkan oleh si pemiliknya. Jadi kata Rasul, siapa orang yang dilapakannya tidak ada hafalan Qurannya, kata Nabi, seperti rumah yang sudah ditinggalkan oleh si pemiliknya, jadi rumah kosong. Maka dari itu, ya kita harus ada di benak kita, akal pikiran kita, yaitu hafalan surah-surah Al-Quran. Kita awali dari surah yang pendek, ya, kita awali dari surah yang pendek, berlanjut terus, ya, sampai katakanlah 1 juz, ya, Al-Quran sudah kita hafal, ya, sudah kita hafal 1 juz, sehingga nanti Al-Quran akan menjadi sahabat kita, menjadi teman kita. Al-Quran yang ngomong. Kalau para pedagang, para pebisnis memperoleh untung di belakang dagangannya, maka hari ini kamu yang membaca aku, kata Quran, maka kamu pun memperoleh keuntungan, ya, memperoleh keuntungan. Dan nanti pada hari kiamat dia itu seperti payung, ya. Jadi nanti pada hari kiamat Quran itu seperti payung yang akan melindungi dari terik matahari panas, yaitu orang yang sering membacanya, ya. Dan nanti masing-masing manusia itu berbeda-beda. Ada yang kepanasan, ada yang tidak, ada yang sejuk, dan lain sebagainya. Justru yang memayunginya tidak lain adalah Al-Qur'anul Karim. Jadi Al-Quran nanti pada hari kiamat, pada saat manusia dikumpulkan di padang mahsyar, saat itu panasnya sangat luar biasa, tapi ada orang-orang yang dipayungi. Siapa yang jadi payungnya? Tidak lain adalah Al-Qur'anul Karim, yang ketika kita di dunia kita selalu membacanya. Al-Quran yang ngomong, kata Al-Quran, ya Allah, pada siang hari sampai dia kehausan karena membaca aku, dan dia pun malam hari begadang karena membaca aku, maka sekarang berikanlah keuntungan-keuntungan bagi orang-orang yang membaca Al-Quran. Bapak-bapak, saudara-saudara, inilah nasihat saya. Mungkin saya sudah terakhir ketemunya di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan kita dipanjangkan umur, yaitu bertemu di bulan-bulan lain, yaitu kita saling selalu memberikan tausiah, yang memberikan nasihat. Karena nasihat bagi orang-orang yang beriman tentu banyak memberikan manfaat, ya, banyak memberikan manfaat. Di kesimpulannya, ya, beberapa hari ini kita isi waktu-waktu kita yang mungkin bapak-bapak juga sudah mulai cuti atau libur kerja, maka kita isi dengan memperbanyak tilawatul Quran. Mari kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.